Halo semuanya, hari ini saya melakukan tag untuk konten YouTube pertama setelah melakukan Q&A di WhatsApp, nanya ke teman-teman kira-kira konten apa yang perlu saya bikin agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan salah satu topik yang banyak ditanyakan atau disarankan oleh teman-teman adalah terkait dengan beasiswa. Nah, hari ini saya akan tag video terkait dengan bagaimana pengalaman saya mendapatkan beasiswa. Video ini nanti akan saya bagi dalam beberapa bagian. Teman-teman bisa melihat di bagian deskripsi bagian-bagian mana sih yang ingin teman-teman ketahui. Di sana nanti akan ada penjelasan tentang menit-menit keberapa. Jadi kalau ada bagian-bagian yang teman-teman rasa tidak begitu relevan, itu bisa di skip dan masuk ke bagian-bagian yang teman-teman rasa itu akan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, ada 6 bagian nanti dari video ini. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah perjalanan saya dalam mendapatkan beasiswa dari semenjak sekolah dasar hingga sekarang menjadi mahasiswa doktoral. Nah, yang ketiga itu ada tentang tips dan tips mendapatkan beasiswa S1, karena saya mendapatkan beasiswa S1 saat saya kuliah di Universitas Andalas. Kemudian bagaimana saya mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri ke Taiwan, dan saat ini juga mendapatkan beasiswa untuk studi S3 luar negeri di Korea Selatan. Oke, bagian kedua itu tentang perjalanan beasiswa saya. Saya mendapatkan beasiswa semenjak sekolah dasar, alhamdulillah. Di sekolah dasar saya mendapatkan beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dari kelas 3 SD. Jadi orang tua saya tidak membiayai lagi untuk sekolah saya karena sudah ditanggung oleh GNOTA, baik itu untuk biaya sekolah maupun ada tambahan sedikit untuk biaya hidup. Kemudian di MTSN juga di tingkat SMP, sekolah menengah, saya mendapatkan beasiswa juga, lanjutan dari GNOTA, tapi dengan skema yang berbeda. Kemudian saya juga mendapatkan double funding di sekolah menengah, selain mendapatkan beasiswa lanjutan dari GNOTA, juga mendapatkan beasiswa prestasi dari sekolah. Kemudian pada saat SMA, saya mendapatkan beasiswa BRI Peduli Pendidikan CSR Bank BRI untuk siswa MAN 2 Batu Sangkar yang memiliki nilai top 5. Nah, lumayan menarik di kisah mendapatkan beasiswa pada waktu SMA ini, dikarenakan awalnya saya memutuskan untuk tidak mendaftar lagi beasiswa karena SD dan sekolah menengah pertama di MTSN saya sudah mendapatkan banyak beasiswa. Saya kira ini saatnya untuk orang lain, apalagi guru saya bilang bahwa beasiswa ditujukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, saya merasa waktu itu sepertinya orang tua saya lumayan bisa untuk membiayai sekolah saya. Nah, saya tidak mengajukan beasiswa, tapi ternyata memang ada rezekinya, ada program dari BRI Peduli Pendidikan dan mereka memberikan beasiswa untuk 5 nilai tertinggi di MAN 2 Batu Sangkar, dan saya mendapatkan salah satunya, alhamdulillah. Jadi memang rezeki itu tidak akan kemana kalau kita bicara tentang rezeki dari Tuhan gitu. Dan kemudian pada waktu S1 saya mendapatkan beasiswa PPA, Percepatan Prestasi Akademik. Itu adalah program dari Dikti, di mana mahasiswa S1 diberikan sejumlah uang tiap semester untuk biaya pendidikan mereka. Saat itu belum ada bidik misi, jadi yang ada itu adalah beasiswa PPA dan BBM kalau di Universitas Andalas, dan saya mendapatkan beasiswa PPA ini, dan alhamdulillah itu bisa untuk membayar uang kuliah dan ada sedikit kelebihan walaupun tidak mampu untuk mengcover seluruh biaya hidup, tapi setidaknya itu sangat membantu untuk biaya saya selama kuliah. Nah, kemudian setelah tamat S1 dari Universitas Andalas, saya berkeinginan untuk melanjutkan
studi ke luar negeri. Nah, ini akan menjadi perjalanan panjang setelah ini untuk cerita bagaimana mendapatkan beasiswa studi luar negeri, baik itu saat saya melanjutkan pendidikan master di S2 di Taiwan, kemudian juga saya mendapatkan beasiswa doktoral di Korea Selatan. Oke, terkait dengan beasiswa S1 ini adik-adik yang masih kuliah S1 itu banyak juga bertanya tentang bagaimana sih kehidupan perkuliahan saya ketika sarjana. Nah, untuk kehidupan perkuliahan selama sarjana saya mendapatkan beasiswa, alhamdulillah, dari beasiswa PPA, ini beasiswa percepatan prestasi akademik. Nah, di dalam beasiswa ini yang dilihat itu adalah dari track record kita, dan alhamdulillahnya itu saya mendapatkan beasiswa pertama itu adalah di semester pertama. Nah, di semester pertama ini yang dilihat itu adalah dari nilai saya. Nah, nilai saya itu yang dilihat adalah hasil dari ujian nasional, kemudian juga prestasi-prestasi akademik yang saya dapatkan ketika SMA. Jadi untuk adik-adik yang masih SMA juga, jangan hanya fokus untuk mendapatkan nilai bagus, tapi juga diiringi dengan prestasi-prestasi lain gitu. Dan jangan sampai hanya terbuai dengan aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya tidak berkontribusi positif baik untuk akademik maupun non-akademik kalian. Keduanya harus sejalan. Akademik harus bagus, non-akademik juga harus bagus. Tidak bisa satu-satu. Non-akademik bagus, akademiknya tidak bagus juga tidak baik. Karena saya melihat ada beberapa teman yang karena kesibukan mereka lupa dengan nilai akademik gitu. Bagaimanapun, karena kita berada di sistem pendidikan, nilai akademik ini merupakan salah satu syarat administratif untuk mendapatkan beasiswa. Nah, karena di beasiswa S1 saya itu di semester 1 yang dilihat itu adalah nilai akademik saya ketika masih di sekolah menengah atas. Nah, kebetulan yang dilihat adalah dari transkrip UN, ujian nasional. Kemudian juga dilihat dari prestasi saya, yang saya bikin waktu itu untuk prestasi adalah saya mewakili sekolah dalam beberapa perlombaan, alhamdulillah beberapa menang dan beberapa tidak. Kemudian juga saya ikut kegiatan non-akademik seperti pramuka, ya masih akademik tapi lebih kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh terutama saat kita mengisi formulir. Nanti pasti akan ditanya nilai, kemudian akan ditanya aktivitas organisasi, kemudian juga akan ditanya nanti alasan kenapa kita butuh dari beasiswa ini. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah terkait dengan kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena biasanya akan ada wawancara. Di wawancara itu kita tidak bisa menjadi orang yang berbohong, karena yang mewawancara biasanya adalah dosen. Nah, dosen ini biasanya mereka sudah menghadapi banyak orang, jadi memang kondisi real kita yang kita ceritakan, kenapa kita ingin mendaftar beasiswa dan kenapa kita layak untuk diberikan beasiswa, dan ini perlu kita tunjukkan dengan sebaik mungkin bagaimana kita bisa menjawabnya. Kemudian juga karena beasiswa PPA ini berdasarkan tahun ya, jadi setiap tahun saya harus renew, saya harus memperbaharui, tidak seperti beasiswa bidik misi yang sekarang itu diberikan langsung, kita akan selalu menerima selama kita perkuliahan 4 tahun. Nah, kalau beasiswa PPA dulu itu tidak, kita menerimanya per tahun dan harus mendaftar kembali setiap tahunnya. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, saya kembali untuk selalu mendaftar beasiswa PPA ini. Nah, apa yang menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya melancarkan pendaftaran saya untuk beasiswa PPA? Yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, nilai akademik itu sangat penting. Jadi IPK bagus itu penting. Orang-orang yang memiliki IPK tinggi itu akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan beasiswa.
Nah, yang kedua itu adalah kita memang aktif dalam berorganisasi. Nah, kalaupun teman-teman bukan mungkin top 3 tertinggi di angkatannya untuk IPK, teman-teman bisa menambahkan hal lain sehingga teman-teman memiliki nilai jual, yaitunya bagaimana teman-teman bisa aktif dalam berorganisasi. Ini sangat penting. Apa saja organisasi yang teman-teman ikuti. Kemudian tidak hanya ikut ya, banyak orang yang ikut organisasi tapi tidak berpartisipasi. Teman-teman harus berpartisipasi apapun posisi teman-teman, baik itu posisi teman-teman berada di posisi tinggi seperti ketua, sekretaris, maupun hanya di posisi yang sifatnya adalah staff gitu ya, staff dari divisi apa gitu. Mungkin kalau dalam struktur hierarki organisasi teman-teman bukan berada di inti gitu, tapi kalau teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik, itu akan sangat berkontribusi, terutama nanti saat teman-teman menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah, yang ketiga itu adalah, ini juga menurut saya sangat menyarankan, selalu menyarankan kepada teman-teman, adik-adik yang sering bertanya gitu, apa sih yang menjadi salah satu kunci kesuksesan, itu adalah kedekatan kita dengan dosen. Dekat dengan dosen itu akan membuka banyak peluang. Nah, untuk dekat dengan dosen ini tidak dengan kita, kalau orang Minang bilangnya adalah ambil ungko gitu. Tidak dengan kita menjadi fake, tidak dengan kita menjadi kepalsuan, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dosen kita bahwa kita worth it gitu. Dosen-dosen itu dia akan memperhatikan bagaimana mahasiswa mereka, terutama di kelas. Mereka akan melihat bagaimana kita memperhatikan mereka di kelas, bagaimana sih keseriusan kita di kelas. Dan setelah saya menjadi dosen, saya menjadi paham bahwa ternyata dosen itu juga akan senang melihat mahasiswa yang serius. Dan biasanya kalau mereka melihat mahasiswa yang serius di dalam perkuliahan, mereka juga akan share diskusi dengan teman-teman dosen yang lain. Oh, ternyata mahasiswa yang ini rajin ya. Nah, serius yang dimaksud itu bukan harus yang rajinnya itu dalam tanda kutip ya, tetapi bagaimana teman-teman tetap memberikan perhatian ketika dosen bicara di depan, teman-teman memperhatikan dosen. Ketika ada sesi untuk diskusi, teman-teman terlibat aktif dalam berdiskusi. Ketika seandainya ada tugas perkuliahan, baik itu untuk membaca materi kuliah ataupun diminta untuk presentasi dan sebagainya, teman melakukan persiapan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan meninggalkan impresi yang baik bagi dosen. Nah, kalau seandainya kita punya impresi yang baik oleh dosen, itu biasanya akan terbuka banyak kesempatan. Nah, salah satunya itu adalah beasiswa. Karena apa? Biasanya untuk masalah beasiswa, yang mengajukan kita sebagai penerima beasiswa itu adalah kampus. Dan kampus itu orang-orang yang biasanya melakukan wawancara, itu adalah dari pihak dosen gitu, dan sebagai perwakilan dari program studi ataupun universitas kita. Jadi akan sangat saya tekankan kepada teman-teman, jangan lupa untuk dekat dengan dosennya. Untuk teman-teman S1, dekatlah dengan dosen kalian, kenali dosen kalian, seriusi perkuliahan mereka, dan kemudian kalau seandainya ada kemungkinan terbukanya project gitu ya, kalau seandainya dosen kalian sedang melakukan project tertentu dan mereka melakukan rekrutmen terhadap mahasiswa, ikutlah, itu sangat baik sekali. Nah, untuk menjadi kesempatan bagi kalian menambah pengalaman, kemudian juga membuat kalian lebih dekat dengan dosen. Biasanya juga di dalam beberapa kasus, di beberapa program studi, terutama dulu saya waktu masih S1 maupun saat ini saya waktu mengajar, kami memiliki kayak kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak luar gitu, contohnya seminar atau pelatihan. Nah, teman-teman, biasanya hal itu melibatkan mahasiswa sebagai melibatkan mahasiswa sebagai committee ya, sebagai orang yang melaksanakannya. Nah,
untuk itu, teman-teman terlibat dalam kegiatan itu dan melakukan tugas kalian dengan baik, itu akan memberikan impresi yang baik bagi dosen. Jadi silahkan untuk terlibat. Nah, hal lain yang juga bisa menimbulkan kerekatan hubungan dengan dosen itu adalah salah satunya kalian sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan kampus. Contohnya, kalian menjadi pengurus HIMA, Himpunan Mahasiswa. Kemudian juga kalian sering terlibat baik itu sebagai panitia maupun kalian sebagai peserta dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program studi ataupun di kampus. Nah, dari sanalah kalian bisa mengenal lebih dekat dosen kalian, dan dosen kalian juga memiliki kesempatan untuk mengenal kalian. Yakinlah, dosen itu adalah manusia dan mereka juga memiliki perasaan gitu ya, dan mereka biasanya mengajar itu banyak dari dosen-dosen Indonesia itu yang memiliki idealisme bahwa mereka mengajar itu adalah untuk mengabdi dan menjadi teman belajar bagi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau kalian menemukan dosen-dosen yang terbuka untuk melakukan hubungan baik dengan mahasiswa, maka manfaatkanlah itu dengan baik karena itu akan membuka peluang yang jauh lebih besar untuk teman-teman mahasiswa. Tapi tetap diingat, ada batas-batas yang teman-teman harus juga jaga antara dosen dan mahasiswa. Bagaimana teman-teman menghormati dosen, kemudian bagaimana teman-teman harus bersikap, bagaimana teman-teman menjaga profesionalitas dan sebagainya. Dan juga kemampuan kita untuk membaca pribadi dari dosen itu juga sangat perlu, karena dosen itu tidak sama satu sama lain. Ada dosen yang tipikalnya adalah easygoing, yang menerima saja apapun itu. Ada dosen yang ada hard feeling gitu, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka terima. Jadi kalian harus benar-benar memahami bagaimana sih hubungan intrapersonal dan hubungan bersosialisasi dengan orang lain dengan baik. Oke, itu untuk saran bagi mahasiswa-mahasiswa S1. Oke, lanjut ke cerita pengalaman untuk berburu beasiswa S2. Saya dari awal memang memiliki keinginan untuk berkuliah di luar negeri, baik itu mau jenjang S1, S2 maupun S3. Tapi untuk S1 masih belum bisa karena belum mendapatkan beasiswa. Kemudian juga kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu belum cukup baik karena saya tidak memiliki akses yang cukup luas untuk belajar bahasa Inggris. Nanti saya akan bikin video lagi tentang bagaimana saya belajar bahasa Inggris untuk teman-teman yang pernah menanyakan tentang bagaimana saya belajar bahasa Inggris. Nah, untuk program S2 ini perjalanannya panjang. Saya sudah ada keinginan dari dulu, kemudian juga sudah cari-cari info ketika masih kuliah, apalagi ketika melihat orang-orang kuliah ke luar negeri, nonton di YouTube. Saya jadi semangat untuk ingin juga kuliah di luar negeri, jadi saya sering melihat info-info terkait dengan kuliah di luar negeri, baik itu melalui blog-blog dari penerima beasiswa ataupun dari YouTube yang membahas tentang peluang-peluang beasiswa. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting bagi teman-teman jika seandainya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kita harus sering mencari informasi, harus aktif mencari informasi. Nah, dari mana informasi ini dapat didapatkan? Pertama, tentu saja via Google ya. Via Google, silahkan untuk di search peluang-peluang beasiswa. Kemudian juga kalau teman-teman aktif di Instagram atau TikTok atau YouTube, silahkan subscribe channel-channel yang memang membahas tentang beasiswa, memberikan informasi tentang beasiswa. Mungkin channel saya juga salah satunya nanti. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, persiapan ini banyak. Yang pertama tentu saja kita butuh uang. Nah, tapi apakah kita yang tidak mempunyai uang yang banyak akan bisa untuk mempersiapkannya? Tentu saja bisa ya teman-teman. Gak ada yang gak mungkin gitu. Bagi teman-teman ya sebagai mahasiswa mungkin
Pertama, bisa dengan mencari sumber pendapatan. Kalau seandainya kita merasa biaya dari orang tua tidak akan mampu untuk mencukupinya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman merasa belum memiliki sumber pendapatan yang banyak, mungkin juga bisa dengan memperhatikan pengeluaran. Menabung itu penting, terutama bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi pastikan bisa mendapatkan pendapatan untuk pembiayaan persiapan beasiswa, karena persiapan untuk mendapatkan beasiswa ini tidak murah, tapi tidak juga mahal. Selalu ada jalan. Kalau seandainya ada kemungkinan side job, ambil saja ya, tapi ingat itu tidak mengganggu perkuliahan kalau teman-teman masih kuliah. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja, berarti dari pendapatan bulanan teman-teman itu disisihkan untuk memang tabungan persiapan meraih beasiswa gitu. Nah, yang kedua juga berhemat, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, hanya fokus kepada pengeluaran yang memang penting gitu. Contohnya saja, teman-teman butuh handphone. Saya yakin tidak semua kita butuh iPhone gitu. Tidak semua butuh iPhone terbaru. Bisa saja hanya dengan Android. Saya jujur saja waktu masih S1, ketika orang sibuk dengan BlackBerry dan sebagainya, saya tidak memiliki itu. Saya hanya memiliki handphone biasa, Nokia awalnya, kemudian karena Nokia saya udah rusak, ganti dengan Mito, HP Cina gitu ya. Nah, saya lebih memperhatikan fungsi daripada waktu itu tren gitu. Karena apa? Pertama, sayang duit saya untuk dihabiskan untuk itu, dan ya duit saya juga nggak cukup amat gitu. Mending untuk ditabung untuk persiapan yang lain. Nah, jadi teman-teman, dalam perjalanan mendapatkan beasiswa ini memang bagaimana kita memilah dan memilih bagaimana kita menjalani hidup itu sangat penting. Bagaimana kita memang mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Contohnya, teman-teman mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan tren mode, sering berganti-ganti pakaian atau apa. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan, biasanya mereka adalah orang-orang yang lebih mengutamakan azas manfaat daripada azas-azas lain, contohnya ingin ikut tren atau sebagainya. Saya yakin adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kebutuhan gitu. Nah, jadi itu kuncinya, persiapkan keuangan teman-teman, karena kalian butuh duit, baik itu untuk mencari informasi, kemudian juga nanti persiapan dokumen gitu. Kalian butuh tes bahasa, kalian juga nanti butuh untuk ngeprint berkas dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, persiapan yang juga penting itu adalah kemampuan bahasa. Bahasa Inggris itu adalah salah satu yang sangat penting. Mayoritas beasiswa itu meminta persyaratan bahasa Inggris. Tapi kalau seandainya teman-teman itu memiliki persyaratan bahasa lain, itu juga perlu untuk diperhatikan. Nah, contohnya mungkin ada yang meminta bahasa Arab gitu, atau meminta bahasa Turki, atau bahasa Mandarin, atau sebagainya. Nah, itu perlu untuk dipersiapkan. Tapi mayoritas menurut saya yang paling sangat penting untuk teman-teman persiapkan adalah bahasa Inggris. Karena mayoritas beasiswa luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi perbaiki bahasa Inggris kalian, belajar dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara cepat belajar bahasa Inggris? Saya adalah tipe orang yang tidak percaya dengan cara instan ya. Kalau seandainya sesuatu itu pasti butuh sistem. Kalau seandainya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau seandainya caranya instan, biasanya hasilnya instan, biasanya tidak bertahan lama juga. Nah, nanti saya akan membahas bagaimana mungkin saran-saran untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mengembangkan bagaimana habits, bagaimana kebiasaan yang bisa mendukung kita untuk selalu produktif. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa. Selain belajar bahasa, yang perlu untuk dipersiapkan juga adalah tentang mentalitas. Kenapa? Karena memang
beberapa orang itu ketika sekali mendaftar beasiswa itu lulus, tapi tidak semua orang seperti itu, termasuk saya. Saya bukan tipikal orang yang ketika mengusahakan sesuatu bisa langsung berhasil gitu, termasuk di dalam permasalahan beasiswa. Saya mencoba beberapa kali baru berhasil. Nah, ketika gagal, nah di sana mentalitas kita sangat diuji gitu. Apakah kita tetap bertekad atau malah kita menyerah? Belum lagi biasanya ada tantangan-tantangan lain seperti komentar-komentar orang lain. Yakin mau lanjut S2? Apakah mampu untuk melanjutkan S2? Kenapa mimpinya terlalu tinggi? Nah, kemudian juga mungkin kenapa tidak kerja dulu atau kenapa tidak menikah dulu dan sebagainya. Wanita-wanita yang memiliki pendidikan tinggi nanti sulit dapat suami dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi tantangan lain, sehingga mentalitas itu memang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan beasiswa gitu, ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Nah, yang perlu juga untuk dipersiapkan itu adalah ridho orang tua. Kalau seandainya masih memiliki orang tua, ridho orang tua, izin dari orang tua itu penting. Saya ingat dulu tahun pertama saya mencoba untuk mendaftar beasiswa luar negeri, saya tidak lulus, dan ketika orang tua saya mengingat kembali, itu mungkin salah satu alasannya menurut beliau adalah karena beliau belum ridho saya untuk ke luar negeri karena ada ketakutan-ketakutan tertentu oleh beliau ketika anaknya pergi kuliah ke luar negeri. Tapi setelah akhirnya beliau mengikhlaskan, ternyata jalan saya untuk mendapatkan beasiswa jauh lebih mudah. Jadi doa dan restu dari orang tua itu sangat perlu sekali. Kemudian juga persiapan religius teman-teman itu juga mungkin perlu untuk dipersiapkan. Bagaimana agar kita bisa menjaga akidah kita, itu adalah tantangan lain ketika kita di luar negeri. Nah, saran saya persiapkan itu pengetahuan agama, belajar lagi bagaimana untuk sholat yang benar, kemudian akidah yang benar, keimanan yang benar gitu, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang disunahkan Nabi dan sebagainya. Oke, itu pengalaman tadi untuk mendapatkan beasiswa S2. Panjang pengalamannya, nanti mungkin saya akan membuat satu video terkait dengan pengalaman mendapatkan beasiswa S2 ini. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Taiwan Government Scholarship, beasiswa dari pemerintah Taiwan untuk berkuliah di Taiwan di National Cheng Chi University, salah satu universitas di Taiwan yang fokusnya itu adalah ke social science dan humaniora. Jurusan saya adalah International Master Program in Asia Pacific Studies. Alhamdulillah selama 2,5 tahun di sana mendapatkan banyak pengalaman, diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan, kemudian juga setelah menamatkan di sana itu juga mempermudah saya untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa tahun mendapatkan beasiswa S2, saya melanjutkan lagi pendidikan saya ke doktoral dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa S3. Nah, untuk beasiswa S3 sendiri sebenarnya saya seperti yang sudah saya katakan di awal video, memang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Nah, keinginan untuk melanjutkan S3 ini sudah lama. Untuk itu saya sudah mempersiapkan dalam waktu yang lama untuk mendapatkan beasiswa S3, tapi perjalanannya tidak semudah yang direncanakan. Banyak hal yang pada akhirnya membuat rencana ini banyak berubah dan perlu untuk di-adjust, perlu untuk disesuaikan. Baik itu karena permasalahan dalam diri saya sendiri maupun lingkungan saya, dan juga berbagai kegagalan-kegagalan saya dalam mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan saya. Nah, hal apa yang dipersiapkan? Ini sama dengan persiapan di S2 ya. Niat itu penting, mentalitas itu penting, karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa akan banyak penolakan, kemudian juga
akan banyak pro dan kontra tentang keputusan kita untuk melanjutkan S3 dan sebagainya. Nah, mentalitas kita, kemudian seberapa kuat niat kita, itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga tentang restu orang tua, itu kembali sering saya tekankan, restu orang tua dan berdoa kepada Tuhan, itu adalah hal yang perlu untuk terus dilakukan. Nah, selain hal-hal yang sifatnya spiritualitas gitu ya, hal lain yang juga diperlukan itu adalah tentang track record kita. Untuk S3 biasanya yang dilihat itu adalah bagaimana sih track record pelamar beasiswa ini, dan salah satu yang sangat membantu track record kita itu adalah publikasi. Jadi bagi teman-teman yang saat ini, baik itu masih SMA maupun teman-teman sudah S1 atau lagi S2, publikasi itu penting, makanya perlu kemampuan untuk menulis akademik. Nah, di perkuliahan maupun itu adalah salah satu skill yang sebenarnya diajarkan, tapi kadang kita tidak menyadari tentang betapa pentingnya skill tersebut, academic writing gitu. Teman-teman yang sering diminta untuk menulis artikel jurnal gitu oleh dosennya, final paper gitu ya, ujiannya paper, atau harus ada bikin paper kelompok atau laporan dan sebagainya, juga yang nulis skripsi dan sebagainya, itu adalah bagaimana melatih kita untuk menulis. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S3, tentu saja publikasi ilmiah di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, itu sangat dibutuhkan. Jadi belajarlah dari sekarang untuk menulis, baik itu yang masih mahasiswa maupun bagi yang ingin melanjutkan S3, karena S3 itu kita akan banyak menemui tugas-tugas penulisan, jadi lebih cepat teman-teman memulai itu akan lebih bagus. Saya akan mungkin akan membuat video terkait dengan bagaimana menulis ilmiah atau membuat artikel di bidang saya, hubungan internasional nanti. Kemudian juga teman-teman perlu untuk memikirkan kira-kira penelitian apa yang bagus. Nah, penelitian ini adalah topik yang teman-teman kuasai, kemudian topik yang akan berguna, baik itu bagi diri teman-teman sendiri, juga bagi orang lain gitu, yang bisa memberikan dampak. Biasanya pemberi beasiswa itu menyukai topik-topik penelitian yang bisa memberikan dampak baik bagi orang banyak ataupun perkembangan pengetahuan. Jadi familiarize lah, jadi cobalah untuk serius belajar, mendalami topik-topik tertentu yang teman-teman rasa teman-teman menyukainya, dan mulailah untuk meningkatkan skill menulis dan beranilah untuk mempublikasikan penelitian gitu ya. Saya ingat pertama kali saya berani untuk mengirimkan artikel itu adalah di tahun 2019 akhir, itu pertama kali saya mengirimkan artikel jurnal. Waktu itu ada perdebatan dalam batin saya takut. Pertama adalah yang saya tulis itu ternyata salah, yang kedua ternyata yang saya tulis itu memiliki banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi saya ingat karena di tahun 2019 itu saya sering mengikuti kegiatan pelatihan menulis, tapi tidak berani untuk mengirimkan tulisan ke jurnal dikarenakan ketakutan-ketakutan tadi. Tapi trainernya selalu bilang bahwa cobalah untuk mengirimnya. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Tidak akan ada tulisan yang benar-benar sempurna. Makanya penelitian, kemudian publikasi itu selalu diperbaharui secara terus-menerus karena tidak ada yang sempurna. Peneliti, penulis, ilmuwan itu tidak apa-apa salah asalkan tidak berbohong katanya. Mungkin hari ini yang Anda hasilkan ternyata keliru setelah sekian lama, tapi bukan berarti pada akhirnya itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Nah, itu yang pada akhirnya membuat saya berani untuk mengirimkan tulisan saya. Walaupun saat sekarang kalau saya melihat kembali tulisan tersebut, saya merasa malu karena banyak kekurangannya, tapi di sisi lain saya bersyukur
pada akhir 2019 itu saya memberanikan diri untuk mengirimkan tulisan saya, sehingga tulisan itu bisa dipublikasikan di jurnal. Saya mendapatkan feedback juga dan meningkatkan rasa percaya diri saya juga. Jadi untuk teman-teman, tidak ada salahnya untuk mencoba menulis, kemudian mengirimkannya ke jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kalau teman-teman belum bisa menulis sendiri, bisa menulis berkelompok, ajak temannya yang lain, atau ajak dosennya. Biasanya dosen itu akan sangat semangat sekali untuk berkolaborasi dengan mahasiswanya untuk menulis. Jadi silahkan untuk lakukan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, teman-teman akan mendapatkan banyak peluang jika seandainya dekat dengan dosen. Salah satu cara dekat dengan dosen ini adalah dengan cara menulis bareng. Jadi manfaatkanlah itu bagaimana menulis bareng, baik itu dengan pertama mendiskusikan topiknya, ataupun teman-teman sudah punya topik, sudah punya tulisan, kemudian didiskusikan dengan dosennya untuk memperbaiki tulisan tersebut, kemudian submitnya ke jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Jadi silahkan lakukan itu, karena di dalam pendaftaran S3 publikasi ilmiah itu akan sangat diperlukan. Kemudian hal lain yang juga diperlukan adalah membangun tentang pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini bisa teman-teman dapatkan memang ketika teman-teman sudah tamat dari perkuliahan, tetapi bisa juga teman-teman dapatkan ketika sedang berkuliah. Nah, bagaimana kalau teman-teman mendapatkan pengalaman ketika sedang berkuliah? Makanya terlibat dengan project dosen, karena kalau seandainya project dosen itu biasanya sifatnya lebih banyak ke akademik. Nah, project-project akademik ini akan menjadi pengalaman untuk kalian ceritakan saat S3. Dan biasanya kebanyakan dari yang saya baca, pengalaman-pengalaman orang, termasuk juga pengalaman saya, pengalaman kita menjadi anggota tim penelitian dari dosen kita itu sangat berpengaruh positif saat kita menulis esai pendaftaran maupun saat kita wawancara. Saya ketika wawancara ditanyakan itu, dan itu sangat baik untuk pengalaman-pengalaman menjadi tim dari dosen. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak bisa menjadi tim dari dosen? Bagaimana pengalamannya? Teman-teman bisa mendapatkan pengalaman itu dari yang tadi saya katakan, menulis artikel, melakukan penelitian sendiri, ataupun melakukan penelitian berkelompok dengan teman-temannya yang lainnya. Kemudian juga ikut-ikut lomba akademik gitu, itu juga bisa. Nah, itu hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan ketika perkuliahan. Di luar perkuliahan juga, ketika teman-teman telah tamat juga, nanti teman-teman pasti bisa memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, hal yang seperti itu sangat dibutuhkan bagi akan mendaftar beasiswa S3. Karena apa? Dari pengalaman itu orang akan tahu bagaimana sih kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana sih kemampuan kita untuk survive, bertahan dalam menjalani kehidupan S3, apalagi kita hidup di negeri orang, bagaimana kita memanage stresnya kita, bagaimana kita bisa menerima berbagai kekurangan di lingkungan kita, bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi studi kita dan sebagainya. Jadi itu penting untuk dipersiapkan, publikasi persiapkan dengan baik, pengalaman persiapkan dengan baik, dan tentu saja kemampuan bahasa juga dipersiapkan dengan baik. Kemampuan bahasa ini tidak hanya terkait dengan ujiannya ya, ujian TOEFL, ITP, TOEFL, IBT, ataupun IELTS dan sebagainya, tetapi kemampuan untuk ngomong, contohnya presentasi, nanti itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga untuk kemampuan menulis, karena kita akan banyak menulis, kemampuan untuk membaca cepat dan analitik, dan itu sangat dibutuhkan sekali di dalam perkuliahan. Jadi teman-teman perlu benar-benar mempersiapkan kemampuan bahasa dan persiapkan uang karena itu seperti yang saya katakan tadi, itu akan butuh banyak uang. Jadi persiapkan uang, menabung, lagi-lagi menabung, persiapkan uang untuk pendaftaran ini. Nah, itu tips dan trik untuk beasiswa S1, S2, dan S3 yang bisa saya berikan.
Nah, lanjut dari pengalaman-pengalaman tadi, apa sih hikmah yang saya dapatkan? Nah, banyak hikmah yang saya dapatkan, pembelajaran yang saya dapatkan, yang saya refleksikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan niat. Apapun itu memang perlu diawali dengan niat yang baik gitu. Tentu saja niat yang pertama itu adalah untuk menjadi hamba Tuhan ya. Dan niat yang kedua itu adalah untuk kita menjadi lebih baik dan bagaimana kita terus untuk mempertahankan niat kita itu agar apapun yang terjadi di masa depan, niat itu tetap berada di dalam hati kita, keinginan itu bisa kita tetap kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan dari doa itu sangat amat penting gitu ya. Doa dari diri kita sendiri, kemudian dari doa dari orang tua dan orang sekitar kita itu sangat penting. Jadi menurut saya salah satu hikmah terbesar itu adalah bagaimana saya menjadi, walaupun saya tidak taat aman gitu, tapi dengan saya mau berburu beasiswa itu mengajarkan saya tentang bagaimana pentingnya untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, minta kepada Allah supaya keinginan kita tercapai. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa tetap kekuatan yang tertinggi itu tidak berada di kita, tidak kita yang hebat tapi Allah yang hebat. Nah, itu saya dapatkan dalam perjalanan saya mendapatkan beasiswa ini. Kemudian juga ya sikap pantang menyerah itu sangat perlu, mentalitas kita perlu untuk perlu sekali untuk dikembangkan gitu. Dan dari pengalaman ini pada akhirnya kita sedikit banyaknya mentalitas kita terbentuk, bagaimana kita terbentur dan akhirnya terbentuk walaupun belum sempurna tapi setidaknya tidak lagi sama dengan yang lalu gitu, ada perkembangan yang jauh lebih baik insya Allah. Kemudian dari pengalaman saya bertahun-tahun berburu beasiswa, saya yakin bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu butuh proses dan setiap orang memiliki kisah yang berbeda-beda. Jadi pada akhirnya kegagalan dan apapun itu usaha-usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari perjalanan, sehingga tidak ada sesuatu yang instan. Apapun yang didapatkan orang lain ada proses di belakangnya, dan hal ini juga pada akhirnya memberikan pelajaran tentang bagaimana kita bisa menghargai kisah kita sendiri maupun menghargai kisah orang lain. Nah, yang di akhirnya diharapkan itu ada saling respect ya, saling menghormati satu sama lain, baik itu ke diri kita sendiri dan respect juga ke orang lain gitu. Nah, hal lain yang juga sangat penting dan saya mendapatkan hikmahnya adalah pentingnya support system. Support system ini adalah orang tua, keluarga maupun teman-teman dekat. Karena apa? Orang-orang ini adalah tangan-tangan Tuhan yang akan menguatkan kita ketika kita down, kemudian juga orang yang tempat kita berbagi dan orang juga tempat kita untuk belajar bagaimana kita menghargai mereka dan juga bagaimana mereka berperan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, membangun support system itu sangat penting. Teman-teman perlu mengidentifikasi orang-orang yang kira-kira itu bisa menjadi support systemnya teman-teman. Itu tidak akan banyak, biasanya palingan bisa dihitung jari gitu, bahkan tidak sampai 10. Tapi orang-orang yang support system ini, kalau teman-teman bisa membangunnya dengan baik, maka teman-teman akan memiliki pihak-pihak yang bisa membantu teman-teman untuk terus berkembang, untuk terus bertahan dalam perjuangan, dan juga menjadi tempat bagi teman-teman untuk pulang gitu. Jadi carilah support system itu. Jika seandainya keluarga adalah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia, mungkin orang tua itu adalah support system terbaik. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki orang tua lagi ataupun keluarga sudah tidak utuh, jangan bersedih karena ada keluarga lain yang bukan berasal dari keluarga sedarah juga sebenarnya bisa untuk menjadi support system. Untuk itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri, untuk kita mendapatkan support system itu kita harus menjadi support system bagi orang lain juga. Nah, karena segala sesuatu itu tidak bisa hanya tag
Jadi harus take and give, memberi dan menerima. Ketika teman-teman ingin mempunyai support system yang tulus, yang kuat, maka jadilah support system yang tulus dan kuat juga untuk orang lain. Ada orang-orang tertentu yang teman-teman memang sangat mensupportnya dengan setinggi mungkin. Bukan berarti kita tidak menyupport orang lain, tapi ada orang-orang tertentu yang memang teman-teman sangat hargai dalam hidup. Itu sangat penting. Identifikasi orangnya, orang-orang yang tulus kepada kita, dan memang biasanya dengan seiringnya perjalanan kita akan tahu mana orang-orang yang tulus dan mana yang tidak, dan orang yang bisa berjuang dengan kita itu sangat perlu untuk dipertahankan. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan habits. Nah, habits atau kebiasaan itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kalau seandainya kita bisa membangun habits yang positif, maka kemungkinan kita untuk sukses itu jauh lebih besar, kemungkinan untuk hidup bahagia itu jauh lebih besar. Jadi habits seperti sholatnya yang tepat waktu, kemudian juga belajar sepanjang hayat gitu ya, secara terus-menerus. Nah, contohnya saat kita belajar bahasa itu tidak instan sehari 2 hari kemudian kita bisa, tidak, tapi butuh waktu yang lama. Dari sana kita membangun habits, membangun kebiasaan bagaimana untuk belajar. Jadi habits yang positif mulai dari kita bangun sampai nanti kita tidur lagi itu sangat perlu untuk dikembangkan. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa muslim mungkin bisa belajar dari sunnah Rasulullah, bagaimana sih beliau bangun untuk tahajud sampai pada akhirnya nanti beliau tidur, bagaimana aktivitas-aktivitas beliau itu bisa untuk contoh gitu. Dan bagi teman-teman non-muslim mungkin bisa juga melihat dari contoh-contoh di agamanya, atau juga bisa melihat dari orang-orang lain gitu, baik itu yang ada di sekitar kita, para support system kita, para idola kita, atau apapun itu, ataupun orang lain yang tidak kita kenal. Sekarang dengan perkembangan teknologi gitu, kita bisa lihat di berbagai sosial media bagaimana orang menjalankan aktivitas mereka. Nah, dari sana mungkin kita akan mendapatkan inspirasi untuk menjalankan aktivitas kita juga. Jadi habits ini sangat perlu untuk dikembangkan. Bagaimana sih habits orang sukses itu perlu. Teman-teman bisa melihat bibliografi orang-orang sukses. Kalau di Indonesia mungkin Pak Habibie ya, salah satu yang menurut saya kisah suksesnya perlu untuk kita pelajari. Yang lain juga banyak, kayak Ibu Sri Mulyani dan sebagainya. Oke, saya rasa demikian. Oke, teman-teman, demikian untuk video pertama. Ini adalah video percobaan. Silahkan untuk di komen jika seandainya teman-teman punya komentar tertentu, baik itu tentang cara penyampaian, kemudian juga mungkin style videonya, ataupun teman-teman ada saran gitu, baik itu terkait dengan isi video, cara penyampaian, kemudian juga mungkin topik-topik yang perlu saya bahas dan sebagainya, silakan di komen di YouTube-nya, komen di bagian komentar. Dan see you di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan di-share ya. Terima kasih.